Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi, orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirim utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu ini telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah keras yang mengambil apa yang tidak pernah taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembalinya aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, seorang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi, semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan share screen. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membahas lagi Injil Lukas, ya. Ya, ini saya pakai saya untuk menjadi bagian slide, dan tentu ini yang biasa saya gunakan. Ya, Bapak Ibu. Kembali seperti yang kemarin, Pendeta Toho mencoba mendekati dengan cara seperti ini. Iya. Who yang pertama penutur, Yesus, ya. Ini soal perumpamaan. Whom pendengar, Zakeus, keluarga Zakeus, dan para pemungut cukai. Nanti saya jelaskan kenapa pendengarnya mereka. Ini penting, ya.
sangat penting untuk kita pahami dalam membaca Injil Lukas ini. Di mana? Ya kemungkinan ruko atau rumah Zakeus ya. Perhatikan kata hari ini, rumah ini dalam ayat 9 dan kata di situ dalam ayat 11 ya. Jadi seringkali kenikmatan membaca Alkitab itu akan menolong kita menemukan lanjutan-lanjutan dari teks ini. Kapan? Ya saat Yesus menumpang di rumah Zakeus ya. Mau numpangnya itu berapa jam, yang penting dikatakan aku akan menumpang. Karena ada keterangan kata rumah ini. Berkata mengajar dengan perumpamaan. Mengapa? Ada prasangka tentang kerajaan Allah yang segera kelihatan. Ya ini semacam pengantar untuk kita mulai dipagari ya sementara karena kita beruntun baca Injil Lukas ya. Jadi supaya Pendeta Tohom tidak terlalu jauh kemana-mana, tapi juga tidak terlalu jauh mundur. Karena pasti sebelumnya narasumber sudah mencoba menjelaskan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat bagaimana perumpamaan ini bisa muncul. Nah, kata perkataannya ya. Jadi kan di situ dikatakan di ayat 11, untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya. Nah, kata perkataannya ini dari kata eipen yang kata dasarnya lego, yang artinya berbicara, bukan Lego mainan ya. Bukan juga Lego seperti orang Batak mangal Lego itu mengutak-atik pemain sepak bola yang lain kayak Messi lewatin 5 orang, mangal Lego katanya. Jadi kalau abang saya Bang Jarwo nggak tahu ya itu jadi tahu lah mangal Lego katanya ya. Di Lego gitu ya. Nah, yang menarik artinya ini salah satunya adalah pidato atau pengajaran yang sedang berlangsung. Nah, ini dia. Ya, jadi bukan di tempat lain, bukan juga beda tempat karena yang sedang berlangsung ya. Dan kata keterangan ada di sana di teks kita. Sedang menyampaikan, bahkan dikatakan sedang menyampaikan pesan penutup atau menyampaikan kesimpulan. Wah, ini menarik sekali ya. Jadi ada hubungan antara Zakeus dan perumpamaan uang mina, pasti ada hubungannya karena itu yang dimaksud di sini. Ya, jadi perkataannya artinya Yesus masih mengajar atau berbicara kurang lebih seperti itu. Artinya juga menasehati, menegaskan, mengarahkan. Ya, saya menggunakan KBBI juga mengajarkan tentang wacana langsung. Ya, jadi menariknya salah satu terjemahan dari kata lego ini adalah mengajarkan tentang wacana langsung. Dan menariknya di KBBI ada kalimat wacana langsung ya. Jadi saya senang dengan KBBI juga, yaitu adalah komunikasi verbal yang sedang terjadi. Jadi kalau kita baca perkataannya, kemungkinan justru terjadi percakapan antara Yesus dengan Zakeus, dengan keluarga Zakeus, dan ya tentu kalau itu di rokonya atau di kantor Zakeus ya anak buahnya, karena Zakeus adalah kepala pemungut cukai ya. Terjadilah percakapan. Kita tidak tahu percakapan yang lebih dalam, tetapi setelah percakapan bahwa keselamatan datang pada rumah ini, kita langsung loncat kepada ayat yang ke-11. Jadi juga artinya keseluruhan tutur yang merupakan satu kesatuan. Artinya tutur semua yang sedang terjadi di rumah ini ya, di rumah Zakeus maksudnya ya. Jadi satu paket ya. Memang yang menarik tidak disebutkan keterangan waktu pagi, siang, sore atau malam ya. Tetapi paling tidak ini melanjutkan apa yang sudah ada. Nah, menariknya adalah bahwa kali ini kita berjumpa dengan sebuah pengajaran yang yang dengan gaya perumpamaan ya. Jadi ayat 11 ini masih melanjutkan pengajaran atau percakapan sebelumnya. Ya. Terbukti bahwa mereka ya masih di situ. Nah, itu Bapak Ibu jangan lupa kata di situ itu penting ya. Keterangan tempat masih di situ. Ya, nanti Bang Jarwo bisa
mengingatkan saya punya narasi khusus tentang Zakheus, ya. Jadi yang saya bahasakan dengan bahasa narasi, ya, juga dengan perasaan-perasaan yang ada. Nanti saya juga bisa bagikan. Jadi Bapak Ibu, terbukti bahwa mereka masih di situ, ya. Jadi belum berpindah, ya. Jadi belum berpindah tempat, ya. Jadi artinya mereka adalah Zakheus dan keluarga dan kawan-kawan, ya. Mengapa kata keluarga? Karena dikatakan aku mau menumpang di rumahmu. Saya belum bisa membayangkan karena saya belum pernah ke sana. Kalau pemungut cukai itu apakah juga kayak ruko gitu, ya? Ruko, orang kasih setoran apa kayak ruko? Saya sih lebih cocok melihat ini rumah, benar-benar rumahnya dia, ya. Jadi dan pasti semua orang tahu lah rumah pemungut cukai gitu. Iya. Nah, pendengar masih mendengarkan. Nah, ini istilahnya. Nah, jadi nggak bosan gitu pendengar, ya. Jadi para pendengar masih mendengarkan. Nah, kata mendengarkan di sini menggunakan kata akonton atau kata dasar akowo. Kalau bahasa Inggris inilah yang, kalau ingat bahasa Inggris, akustik, dari kata inilah akustik, Bapak Ibu, ya. Ya, akustik, ya. Jadi tidak sulit untuk Bapak Ibu pahami. Artinya mendengar, ya, to hear atau to listen, ya, mendengarkan, ya. Dan tentu saya juga menggunakan pendekatan bahasa Ibrani. Mendengarkan itu gambarannya, gambar katanya kalau dalam bahasa Ibrani begini, Bapak Ibu, nih. Gini nih. Ya, gini nih. Ya, gini dia. Jadi kenapa kalau orang saudara kita ajan gini nih, Tuhan Maha Besar, gitu kan? Nah, ini dia. Ya, menggema. Karena apa? Karena suara itu ditahan di tangan, lalu supaya menyentuh gendang telinga. Dan kalau menyentuh gendang telinga, syaraf-syarafnya meneruskan, daun telinga nanti meneruskan kepada gendang telinga, lalu rumah siput. Lah, itu baru nyampe ke pikiran, gitu ya. Jadi kalau salah satu definisi mendengar dalam bahasa Ibrani itu adalah tangannya gini, ya. Jadi benar-benar seperti orang yang sedang azan, ya. Ya, di tempat saya masih terdengar sedikit azan, ya, dalam rangka buka puasa gitu, ya. Nah, secara kiasan ini saya tetap memasukkan istilah secara kiasan. Kata ini adalah mendengarkan suara Allah yang memungkinkan lahir iman dalam hati. Ingat Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah, firman Kristus, ya. Jadi itu arti kiasannya, tetapi arti yang paling dekat sebenarnya sederhananya mendengarkan, memberi perhatian, ya. Saya lebih suka menggunakan istilah to listen, ya, mendengarkan, ya. Ya, kalau di Pasutri itu dibedakan antara mendengar dan mendengarkan, ya. Ya, kalau suami itu lebih seringnya mendengar karena istri banyak kali pun ceritanya, ya kan, nggak tahu juntrungannya gitu, ya. Kalau istri itu mendengarkan walaupun pendek, ya, itu pengalaman saya dan Wiwi kalau berbicara. Karena kalau di sini benar-benar mendengarkan, ya, karena masih belum beranjak rupanya dari rumah Zakheus, ya. Oke, mengajar dengan perumpamaan. Nah, ini dia. Tentu di Patibulum sebelum dan sesudahnya mungkin sudah berjumpa dengan perumpamaan, ya. Tentu tetap saya gunakan istilah di sini, ya, nanti memperkaya Bapak Ibu yang sudah mendapatkan istilah perumpamaan, ya. Ya, dari parabolen dengan kata dasar parabole yang artinya perbandingan. Dapat juga diartikan peribahasa atau pepatah. Nah, dalam KBBI, arti peribahasa itu adalah ungkapan atau kalimat ringkas padat, berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, ya. Salah tulis, prinsip hidup atau aturan tingkah laku. Ya, jadi Bapak Ibu, seringkali dalam perumpamaan Yesus juga menggunakan peribahasa, ya. Tidak banyak memang, ya.
Dan ini yang tetap saya sampaikan. Kenapa arti peribahasa penting kita sampaikan supaya nanti kalau Bapak Ibu ketemu perumpamaan yang ada kalimat peribahasanya, Bapak Ibu sudah mulai mengerti apa yang akan dimaksud dengan perumpamaan Yesus begitu. Dan sengaja saya tidak menyampaikan jenis 4 perumpamaan ya, Bapak Ibu, tidak, karena kita fokus pada teks ini saja. Dan mudah-mudahan sih sudah ada rekan yang lain menyampaikan 4 jenis perumpamaan, dan biasanya kalau dalam bahasa Indonesia dikutip dari bukunya Pak Lim Kim Yang ya, perumpamaan Tuhan Yesus ya, ada 4 jenis. Parabole ya. Parabole gabungan 2 kata, di samping atau dekat ya, atau balo. Jadi menempatkan di samping, menempatkan di dekat ya. Jadi parabole arti harfiahnya adalah menempatkan di samping, menempatkan dekat dengan. Nah, jadi kalau ada pesan yang disampaikan Yesus, pengajaran Yesus, maka perumpamaan dapat dikatakan menaruh sebuah cerita di samping dari pesan itu atau ajaran itu supaya lebih sampai pada sasaran ya. Dan ya tidak semua pengkhotbah bisa, termasuk saya jarang, kecuali kalau khotbah di orang Batak ya. Saya suka pakai upasa ya, pepatah orang Batak ya. Saya sedikit tunjukin bukunya Bapak Ibu ya. Ya, ini buku peribahasa ya, sebentar. Ya, peribahasa. Oke. Ini kalau saya stop share dulu, sedikit memperkenalkan ini ya. Peribahasa Batak. Wah, ini. Di atas ada lagi peribahasa Jawa ya. Saya dapat dari Jogja. Itu. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kita itu melakukan apa yang dilakukan Yesus ya. Ya. Seringkali melakukan apa yang dilakukan Yesus ya, dalam banyak hal. Jadi perumpamaan yang disampaikan Yesus demikian juga Bapak Ibu. Ya, perumpamaan itu menolong untuk mengerti ya. Jadi oleh karena itu, nah pertanyaan yang menarik adalah kok dalam rangka apa perumpamaan ini? Ini yang menjadi rumit di sini ya. Kalau Bapak Ibu baca tafsiran-tafsiran, ya itu akan menolong kita, tapi nggak membantu banyak dalam rangka teks ini ya. Karena di situ dikatakan akan ada raja, yaitu yang belajar teologi, yang baca buku ya. Kalau kita hanya baca ini toh, tentu kita nggak sampai ke sana Bapak Ibu. Ya, karena ini namanya patibulum, pendalaman ya. Jadi saya tidak banyak mencoba menggunakan itu karena setelah saya baca ulang-ulang ini, saya tidak melihat ke arah sana perumpamaan ini. Dan menariknya, kenapa perumpamaan uang mina? Karena yang lagi denger ini selalu urusannya sama uang. Pemungut cukai, ya, entah talenta, entah mina, entah apa yang disebut dinar, ya ini urusannya gitu. Jadi menjadi lebih kita pahami perumpamaan uang mina ini dengan konteks pendengar, ya. Ya pendengarnya bukan ibu-ibu. Pendengarnya adalah itu tahu kan, Bang? Tahu, udah pasti tahu. Itu tahu bahwa yang diceritakan itu Herodes Arkelaus. Ya, jadi cuma kan kita nggak tahu. Oke, jadi ini para pemungut cukai hafal soal uang mina, bahkan soal yang mau digambarkan gitu. Tetapi saya tidak mengarah kepada tadi sejarah yang disampaikan oleh abang saya soal Arkelaus, tapi ini adalah soal soal cerita yang masih berhubungan dengan kehidupan mereka ya.
Jadi alat bantu di samping ya. Jadi kata parabole berarti sebuah perumpamaan sebagai alat bantu pengajaran yang diberikan di samping kebenaran yang diajarkan gitu ya. Ya ini nanti contoh lihat di YouTube Bapak Ibu. Karena saya kembali kalau khotbah bahasa Indonesia campur bahasa Batak agak rumit, apalagi bahasa Jawa ya kan. Saya minta izin dulu daripada saya dikemplang sama jemaat, ucapannya salah ya kan, lebih baik mendingan enggak gitu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah dengar di khotbah ada seorang pendeta KBP itu menggunakan istilah puro ya. Puro itu tempat uang yang ditaruh di sini nih. Nah, kalau ibu-ibu ditaruh di dekat, mohon maaf, tali braknya gitu loh. Ditaruh di sini. Nah, kenapa waktu itu mudah masuk di jemaat HKBP? Karena rata-rata orang tua kita itu. Dan yang menarik kata dia, siapa yang berani ambil uang dari situ ya kan kembali. Jadi untuk menjelaskan bahwa sesuatu kadang butuh alat bantu, yaitu contoh ilustrasi tempat itu ya kan. Nah, yes, puro namanya kalau jadi tempat uang ya, tempat uang gitu ya. Itu zaman dahulu begitu. Saya nggak tahu kalau tradisi budaya yang lain, tetapi yang mudah dimengerti itu contoh kalau di AKBP. Kalau orang GKI kan apa coba ilustrasinya berdagang ya mungkin bisa menemukan, tapi belum tentu semua. Nah, untuk pendengar di sini Yesus menggunakan perumpamaan yang memang lekat dengan mereka. Ya, uang mina karena mereka juga adalah pemungut-pemungut cukai ya. Ini memberikan ya, jadi arti parabole itu atau perumpamaan memberikan cahaya tambahan ya. Nah, ini yang repot. Oleh karena itu kalau di pelatihan pengkhotbah Bapak Ibu, jangan terjebak dengan ilustrasi. Sebab bisa saja ilustrasi tohom atau pendeta yang berkhotbah itu malah menggelapkan khotbah, ya kan? Ya kan? Bukan memberi penerangan tapi menggelapkan khotbah gitu. Ini yang menjadi problem kita ya Bapak Ibu ya. Jadi ini. Nah, tentu maksudnya Yesus ini supaya memberikan pencerahan. Tapi Bapak Ibu, untuk apa lagi sih pencerahan? Apakah memang sekadar ada peristiwa yang tadi disampaikan oleh abang saya tadi dengan istilah-istilah ada seorang raja karena ilustrasinya seorang raja. Sebenarnya ada yang lebih dalam untuk kita perhatikan ya. Karena di sini menggunakan analogi, salah tulis lagi, analogi yang menarik dan akrab bagi para pendengar. Ya. Jadi para pendengarnya ya para pungut cukai. Jadi uang mina rasanya untuk mereka menjadi cukup jelas ya. Nanti kita lihat lebih dalam lagi. Nah, di dalam perumpamaan itu dikatakan sang tuan yang akan menjadi raja di negeri orang itu memberikan uang mina, edoken dari asal kata didomi ya. Nah, menarik sekali karena kita sudah punya pengetahuan soal talenta, perumpamaan talenta, ya istilah-istilah kata dari pengkhotbah manapun yang pernah kita dengarkan itu nggak jauh dari arti kata ini ya. Jadi didomi itu artinya yang pertama memberikan, menempatkan, mempercayakan, ya, memberikan dalam berbagai arti, memberi ya, menganugerahkan sebagai hadiah. Nah, yang paling tepat salah satu arti itu adalah memberikan sesuatu untuk keuntungan ya. Ya, nah ini untuk orang pemungut cukai paham sekali ini ya. Jadi karena memang tadi dikatakan juga agar kamu gunakan untuk dikatakan untuk berdagang sampai aku kembali. Nanti kita jelaskan kata berdagang Bapak Ibu. Jadi memberikan, mempercayakan, betul-betul mempercayakan. Ini seringkali dibandingkan dengan perumpamaan soal talenta ya, memberikan 10, 5 dan 1 ya. Itu Bapak Ibu. Jadi sudah mulai terasa bahwa sang tuan di dalam perumpamaan itu memberikan, mempercayakan. Nah, kata didomi itu adalah kata kerja aktif yang menunjukkan tindakan atau efek bagi yang menerimanya. Menarik sekali ya. Jadi bisa jadi ada kata yang lain yang tidak memberi efek, hanya menerima aja. Ya sudah ya.
Tapi kata ini kalau diberi, orang yang mendapatkan itu pasti ada akibatnya gitu ya. Nah, dan dalam rangka ini seperti kata teks kita, bahwa Sang Tuhan dikatakan gunakanlah ini berdagang sampai aku kembali. Ya, jadi benar-benar dipercayakan gitu ya. Memberikan sesuatu kepada seseorang untuk dipatuhi. Ya jelas, karena dia adalah Tuhan. Ya kan, kepada hambanya, 10 hambanya. Ya. Jadi jangan menjadi rumit. Tuhan ke hamba, ya jelas untuk dipatuhi, ya, bukan untuk dilawan. Ini pemahaman kita sedemikian rupa, ya. Itu berarti juga Sang Tuhan memberi kepercayaan, wah luar biasa. Tapi juga memberikan komitmen, ada supaya dia setia, supaya dia bisa melakukan. Nah ini dia kan, Bapak Ibu, saudara, bahwa kita ini semua kan kadang butuh kepercayaan ya untuk melakukan sesuatu. Nah, di dalam perumpamaan itu kata memberikan ini kita bisa pahami sebagai mempercayakan atau memberikan kepercayaan untuk dilakukan dan mendapat keuntungan. Ya, kurang lebih itu pesan yang kuatnya dari Sang Tuhan kepada sang hambanya. Nah, lalu mina, Bapak Ibu. Ya, mina ini kan yang diberikan itu adalah uang mina. Mina itu adalah mata uang dengan nilai 100 dinar. Ya. Jadi 1 mina berarti uang sebesar upah harian 100 hari kerja, 3 bulan lebih. Itu berarti banyak loh. Oh banyak dong. Banyak ya. Tetap kita pahami artinya banyak. Kalau umpamanya hanya sehari 1 dinar ya dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa mengembangkan. Tapi ketika diberikan upah 100 hari kerja untuk dikembangkan sebagai modal, rasanya sih bisa ya, sangat bisa begitu ya. Dan kalau ingat ini, saya jadi ingat film yang saya tonton, Gambler ya. Dia main judi, pinjam uang, pinjam sini ya gitu ya. Dan dia pastinya berutang gitu ya kan gitu ya. Dia seorang dosen tapi penjudi gitu ya. Nah, bisa bayangkan ketika dipercayakan dia harus punya hasil ya. Nah, apakah yang seperti itu? Nanti kita lihat di dalam teks berikutnya. Nah, refleksi atas mina ya. Jadi refleksi atas mina ini, sebuah narasumber mengatakan Tuhan itu membutuhkan 100% kesetiaan dari setiap orang dan memberikan penghargaan ini secara setara ya. Jadi kalau Tuhan percayakan pada kita ya kalau kita ingat siapa ya, Spider-Man apa Superman ya, kamu diberi kekuatan, kemampuan, maka tanggung jawabmu juga besar, kayak gitulah. Nah itu udah kita paham ya Bapak Ibu ya. Jadi ini nggak jauh-jauh artinya nanti dari apa yang menjadi pesan terakhir dari Yesus begitu ya. Walaupun tanpa refleksi ini kita tahu bahwa seseorang yang dipercayakan supaya dia dikatakan berdagang ya sampai aku datang kembali. Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali ya. Singkatnya adalah sebuah kepercayaan ya. Dan memberikan penghargaan itu yang terjadi nanti di dalam setelah Sang Tuhan pulang, sama seperti perumpamaan tentang talenta. Baik sekali engkau hambaku, engkau telah ini setia dalam perkara kecil, aku memberi perkara besar. Itu kalau menurut Injil yang lain. Nah, kata berdagang ini penting Bapak Ibu. Seringkali dalam membahas perumpamaan ini, kata berdagangnya kita lupakan. Yang kita ingat cuma kepercayaannya saja ya. Nah, kan dipercayakan untuk berdagang. Ya, kalau di otak kita berdagang udah jelas ya. Berarti saya dikasih modal ya. Ya karena apa? Kan nggak ada kerjaan. Sang Tuhan pergi, hambanya ngapain? Ya, nggak ada yang merintah kan? Ya mungkin sang nyonya ikut. Satu keluarga besar Pinoparnya, keturunannya, 5 terahnya ikut. Ikut. Jadi sang hamba cuma cengok kan. Gambar bayangkannya seperti itu. Jadi dia tidak ingin hamba-hambanya cengok. Hamba-hambanya kalau perlu bekerja. Memang disebut 10 hamba.
Tetapi yang kita lihat nanti hanya 3 hamba sebagai gambaran tentang apa yang mau dimaksudkan dalam perumpamaan ini. Kata berdagang itu diterjemahkan dari kata pragmateusaste yang artinya berbisnis. Nah, ini mulai kalau udah guna bisnis, Bapak Ibu udah mulai ngerti dong, butuh modal kan? Ya kan selalu gitu ya. Dan salah satu layanan gereja adalah kan membantu jemaat punya modal ya kan? Punya modal ya. Beberapa gereja itu punya koperasi ya. Kata ini berasal dari kata pragmateuomai yang artinya hal yang perlu ya, memperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan. Ya, jadi bukan hanya berdagang nggak dapat keuntungan ya, atau memanfaatkan satu hal dengan hal yang lain untuk mendapat keuntungan yang sah. Nah, ini dia. Jadi bukan untuk berjudi seperti film gambler gitu ya, bukan ya, atau judi online ya, atau mohon maaf, waktu zaman kuliah orang tua kasih uang kuliah mainnya main biliar di Megaria ya kan gitu. Abang ketahuan. Bukan bayar uang kuliah ya kan? Ada yang banyak ketahuan karena uang kuliahnya nggak kebayar padahal orang tuanya udah kirim kan itu untuk hal yang perlu. Jadi ketika dikasih kepercayaan untuk hal yang perlu. Nah, dari istilah ini akhirnya kita mengerti kenapa sang tuan bertanya kan di akhir waktu dia pulang gitu. Jadi memang ya tentu inilah maksudnya kami narasumber membantu Bapak Ibu dengan menjelaskan kata berdagang. Dan saya yakin kalaupun dikasih nggak ada terjemahan ini, kalau di otak Bapak Ibu otak dagang, oh pasti tahu soal modal dong. Ya kan maksudnya di mana-mana orang butuh modal ya, gitu ya. Oke. Nah, arti kiasannya itu menghasilkan buah yang banyak ya, melakukan perdagangan yang baik. Nah, ini dia. Bapak Ibu kalau mulai tahu arti ini mulai mengerti kenapa ada hubungannya dengan para pemungut cukai. Bukan soal tadi ada raja ya. Orang kan kalau penafsir kan yang ditafsirkan raja dalam perumpamaan itu adalah raja. Nah, itulah yang membenamkan abang saya dan saya dengan bacaan itu, ya kan? Loh iya, bisa jadi bukan itu yang dimaksud Yesus kan? Bisa jadi gitu ya. Nah, oleh karena itu Patibulum ini menolong kita karena dia runtun, dia teratur ya bacaannya, dan ini yang menolong kita. Jadi melakukan perdagangan yang baik. Ya, tentu supaya untung jelas ya kan. Kayak kemarin lah, saya ketemu seseorang yang berbicara bisnisnya gitu. Bisnis apa itu? Ya jual beli mobil gitu ya. Nah kebetulan KKK baru lelang mobil kan Bapak Ibu ya kan, yang sudah 5 tahun. Adalah yang beli. Nah saya tahu pasti dia melulu yang menang di GKK baru Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena memang dia betul-betul sedang melakukan bisnis ya. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ingin sedikit punya untung, jual beli mobil ya. Jadi belilah sebuah mobil lalu juallah di Medan, ya kan? Jadi di Medan itu istilahnya para pebisnis jual beli mobil itu dia bawa mobil ke Medan dengan darat, nanti dia nggak akan rugi pulang dengan naik pesawat kelas 1 kursi paling depan. Selain pilot maksudnya ya, eksekutif gitu. Bisa tiduran dia. Itu katanya untungnya. Jadi kurang lebih jadi melakukan perdagangan yang baik, betul-betul yang baik ya, melihat pangsa pasar begitu ya. Jadi arti kata berdagang di sini betul-betul memang melakukan dengan yang baik. Nah, ketika arti ini mulai saya angkat, saya betul-betul mendapat sebuah pencerahan dengan Patibulum ini terhadap loh, kenapa kok Yesus masih ngomong ini di rumah Zakeus? Nah, ini kan para pemungut cukai yang sebenarnya punya modal loh, Bapak Ibu. Bisa jadi kan sebelum disetor, dia kan bisa gunakan. Tapi juga mau mengatakan jangan gunakan itu dengan cara yang tidak pantas. Nah, itu bisa kita hubungkan sana. Mengelola secara menguntungkan modal yang telah diberikan. Nah, mengapa Pendeta Tohom bisa sampai sana? Ingat perkataan Zakeus. Jika aku mengambil lebih dari apa, ya kan? Mulai ya. Ini jatah yang kemarin ya. Jadi ingat yang kemarin ikut Patibulum ini rasanya akan lebih tertolong mengerti sambungan
pasal 19 ayat 1 sampai 10, lalu dilanjutkan dengan 11 ayat 27 ini, ya. Nah, itu dari kata dasar lagi, asal kata pragmetia. Pragmetia itu arti kata ini ya perdagangan. Tapi ada arti kata yang lain, kerja keras. Dia bukan cuma hongkang-hongkang kaki. Ya, betul-betul kerja keras, penggunaan dengan hati-hati, cermat dan teliti. Cerdas dan teliti, sorry. Ini bukan cermat, cerdas. Ya, jadi ketika Sang Tuan mengatakan mempercayakan mina itu, ya, supaya berdagang, itu supaya digunakan dengan hati-hati, dengan cerdas dan teliti, ya, dengan kerja keras, dengan maksud berdagang dan mempunyai keuntungan. Nah, atas dasar inilah ketika Sang Tuan itu kembali, dia tanya, gimana nih satu mina yang telah kupercayakan kepadamu, Jarwo? Wah, jadi 10, tuanku. Wah, gitu. Gimana? David, Tandi, wah jadi 5, tuanku, gitu ya. Tohom, aduh, tuanku ini, tuan ini memang tuan yang cuma cari untung aja, kata si Tohom, ya kan. Nah, jadi kita mulai memahami arti perumpamaan itu sendiri dengan penjelasan ini, ya. Soal ujungnya nanti kita lihat, ya. Jadi kata baik di sini adalah agate, agatos, benar-benar sifatnya baik. Orang yang betul-betul dipercaya, ya. Jadi yang diberdayakan oleh Allah. Ini yang sering digunakan dengan kata agatos, ya. Jadi kalau kita ketemu kata baik, mayoritas diterjemahkan dengan ini, ya. Jadi bukan cuma soal dia orangnya baik, tetapi memang bisa dapat dipercaya dan diberdayakan, ya. Jadi Allah pasti mempercayakan ini pada orang-orang yang baik, tentu. Allah tidak akan mempercayakan sesuatu pada yang tidak baik, ya. Kurang lebih itu. Nah, sementara kata setia diterjemahkan dari kata pistos, setia, dan yang paling cocok dengan bahan kita ini, ya dapat diandalkan, ya, percaya. Jadi kata memberikan dan kata setia menjadi klop, Bapak Ibu, ya. Ya, tadi diberikan supaya dipercayakan, supaya digandakan dengan baik, mencari keuntungan, dan yang penerima pun setia. Kata ini biasanya menunjuk pada kesetiaan dalam iman, percaya pada iman yang dianugerahkan Tuhan, ya. Jadi seperti tadi dikatakan, iman timbul dari pendengaran, ya. Jadi ketika Tuhan menganugerahkan iman pada kita, itu berarti kita dipercaya untuk mewujudkan iman itu. Nah, Bapak Ibu, sekarang loncat kepada yang sering menjadi pergumulan di perumpamaan ini adalah ayat 26, ya. Nah, dari berbagai sumber buku, saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mbah Surip, Bang Surip, Romo Surip. Ya, Surip yang mengatakan bahwa arti ayat 26 itu adalah orang yang menerima anugerah dari Tuhan dan memakainya sebagai modal kerja dalam perutusan akan membuat anugerah itu terus bertambah. Sebaliknya, anugerah yang tidak ditanggapi dan dimanfaatkan sebagai modal kerja akan hilang sama sekali. Itu mungkin arti rohani yang disampaikan. Tetapi Bapak Ibu, kebetulan tante saya, dulu 3 tante saya di Bandung, itu kalau orang Medan pakai bahasa Batak pada letok kepeng. Kalau pakai orang Cilacap, bakul. Ya, kalau bahasa umum rentenir, menjalankan uang, ya. Paham ya Bapak Ibu, ya? Ya. Jalankan uang. Dan sedikit informasi zaman 2011, bakul di Cilacap itu semua penjalankan uangnya itu orang HKBP. Yang dipinjami itu orang GKJ Cilacap. Keren, ya? Wah, jadi waktu saya ketemu pendeta HKBP Cilacap dan GKJ Cilacap, itu menjadi menarik, ya. Jadi dia minjemin pakai bunga gitu. Nah, cuma ini aja, itu informasi yang sedikit agak jauh. Cuma ini pengalaman dari tante-tante saya, adik papa.
Ya, jadi apa yang saya mengerti apa yang dikatakan Surip ini, saya langsung teringat ya. Jadi karena saya kalau liburan sekolah, Bapak Ibu SMP SMA, saya panggilnya namburu kan. Namburu kemana? Tagihan dulu kita, tagihan gitu. Nanti setelah tagihan dapat, saya dibeliin jeans ya kan, saya makan mie ya kan, di alun-alun itu kalau di Bandung ya kan gitu. Kan berarti ada keuntungan. Dan yang menarik adalah ketika orang yang dipinjamin uang itu selalu mengembalikan tepat waktu dengan bunganya, dia akan selalu mendapat lebih besar. Itu saya lihat, Pak Ibu. Ya, itu saya buktikan benar-benar seperti itu ya. Ya, jadi apakah ada pemerasan? Ya tentu tidak ya. Walaupun kalau kita baca nanti Amsal ya kan, kamu nggak boleh pakai bunga ya kan? Ya. Nah, oleh karena itu salah satu contoh. Cuma untuk para pemungut cukai, hal ini menjadi lebih tegas kalau orang dikasih modal, ya. Jadi kalau penggunaan modalnya dengan baik, maka ya dia akan selalu nambah terus namanya kan. Kalau saya tadi yang saya ilustrasikan tadi itu si Tohom, bukan si Bang Jarwo dan si David Tandi tadi, tapi yang menyembunyikan, yang memasukkan adalah si Tohom. Kira-kira kalau Bang Dapot masih percaya lagi nggak sama Tohom? Nggak akan kan? Tohom nggak akan dikasih lagi, orang satu mina aja nggak digunakan. Ya kan itu yang artinya bahwa orang yang menerima banyak akan diberi ya. Oleh karena itu dikatakan ini kenapa kok dikasih kepada yang 10 bukan yang 5 gitu ya? Karena dia menerima anugerah itu dengan baik ya, dengan sebaik mungkin. Itu ini yang disampaikan Bapak Ibu. Jadi tapi nanti kalau ada informasi yang bisa menolong kita, silahkan untuk membantu kita juga. Nah, belajar apa dari perumpamaan ini? Nah, pertama, mensyukuri apa yang dipercayakan Tuhan pada kita. Tanpa sadar, perumpamaan ini sedang berbicara secara khusus juga untuk siapa? Zakeus dan kawan-kawan pemungut cukai. Kan mereka dikasih pekerjaan sebagai pemungut cukai. Kalau sekarang kan dinas pajak ya, atau bea cukai, saya nggak tahu lah, ya kan? Itu. Nah, mengelola sebaik mungkin apa yang Tuhan anugerahkan, ya. Dan mengapa ilustrasi perumpamaan Yesus menggunakan raja? Karena memang para pemungut cukai itu adalah atas permintaan raja di daerah-daerah yang dikuasai, ya. Dan pasti yang diminta itu adalah penduduk asli, bukan bangsa lain. Ya, jadi ini yang menarik ya. Jadi mengelola sebaik mungkin. Jadi para raja itu mempercayakan pekerjaan pemungut cukai pada orang-orang Yahudi, maka ya gunakan dengan baik. Ya, itu yang perlu kita melanjutkan teladan Zakeus. Loh, kok bisa arti perumpamannya ke sana? Karena apa? Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Kalau kita dapat untung ya kan, ya kita ini bukan orang yang, saya tidak tahu kalau di Pondok Indah ya, tapi selama pandemi ini usul saya diterima GKI Kebayoran Baru loh Bapak Ibu. Persepuluhan jangan pernah diutak-utik untuk pelayanan yang lain dulu. Dan puji Tuhan diterima tahun lalu. Jadi persepuluhan itu benar-benar tempatnya khusus ya. Karena nggak ada lagi kan kantung merah, hitam, semua pakai kris, pakai ini kan nggak ada lagi krisnya warna hitam, warna merah, warna biru kan nggak ada. Itu pertanyaan anggota jemaat GKI Kebayoran Baru dan simpatisan, Pak Pendeta gimana nih ngasih persembahan? Udah nggak ada lagi kantung biru. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi apa yang menjadi keuntungan kan bisa jadi berkat. Itu kenapa saya katakan belajar dari apa? Nah, dari perumpamaan. Tapi juga meneladani Zakeus. Sekiranya ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Seringkali kita kalau dipercayakan sesuatu, kita tidak menggunakan dengan baik. Ya, kalau kemarin saya ngajar katekisasi di GKI Maleo, kebetulan bahannya Ten Commandments atau Dasatitah bagian yang ke-5 sampai 10 dan masuk kepada jangan mencuri. Saya jelaskan, mencuri dari bawah dan mencuri dari atas. Menurut salah satu buku,
Mencuri dari bawah itu apa? Manipulasi. Ini murnya harus diganti. Padahal dia cuma bersihin doang. Nggak perlu beli mur baru. Nah, masih bisa gitu ya kan. Atau korupsi. Karena dari atas, mencuri dari atas. Ya, Zakheus dan kawan-kawan kemungkinan korupsi. Kemungkinan bisa mengambil dari atas. Karena itu yang dipekerjakan. Ya. Bisa jadi menurut aturan pemerintah, pemungutan cukai itu 6,5% dari rakyat. Oleh karena itulah kalimat ini saya tetap masukkan, belajar dari sini. Jadi melanjutkan pada Zakheus, sekiranya ada yang kuperas. Ya, seringkali orang dipercayakan itu mengambil. Ya, jadi apakah hubungan perumpamaan dengan Zakheus? Menurut saya salah satunya ini. Ya, daripada kita tadi harus baca buku teologi yang kalau kita baca apa nggak ngerti ya, itu kan raja siapapun aku pun dah hafal, yang ku tahu cuma Jokowi aja kan gitu. Ya kan? Nah, yang terakhir Bapak Ibu, belajar apa dari perumpamaan ini? Kembali, kan soal kerajaan Allah juga kalau perumpamaan. Jadi kerajaan Allah adalah soal anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan. Yang kedua, kesetiaan mengelola berkat Tuhan untuk menghasilkan buah. Bandingkan Filipi 1 ayat 22. Jika aku harus hidup, maka aku akan memberi buah. Ya. Lalu yang ketiga, menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan. Orang kalau sudah punya untung, ya bisa jadi berkat. Tentu dengan mengutip kata-kata yang disampaikan Zakheus. Tapi yang keempat, belajar apa dari perumpamaan ini? Ya pengakuan. Kan tadi contohnya itu adalah hamba yang satu. Ya jangan begitu lagi lah kita. Masa dipercayakan satu diumpetin. Nah ini mau masuk kepada kisah yang disampaikan Zakheus juga. Ya, jikalau aku. Nah kan kalimatnya kan gitu. Kalimatnya kan nggak langsung terbuka. Tapi jikalau, sekiranya. Nah, sekiranya itu adalah ungkapan kejujuran. Sekiranya ada, itu pengakuan, sekaligus juga pertobatan, pengampunan, dan pemberian. Aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Jadi pendeta Tohom dalam hal ini tetap menghubungkan perumpamaan uang mina ini dengan kisah Zakheus. Tidak lepas sama sekali dari Zakheus. Karena masih di rumah itu perumpamaan ini disampaikan, bukan di tempat lain. Mudah-mudahan patibulum yang bagian ini membuat Bapak Ibu tercerahkan. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih. Saya serahkan pada abang saya, Bang Jarwo. Terima kasih. Terima kasih Bang Tom. Satu pemaparan yang cukup detail, yang mudah-mudahan lebih bisa membantu Bapak Ibu memahami apa yang tersurat dalam Lukas 19 ayat 11 sampai berapa itu, Bang? 27. Sampai 27 ini. Mari, jika berkenan untuk berupaya melakukan pendalaman dengan mencoba menggali dari apa yang Pak Tohom tadi sampaikan, saya persilakan. Selamat malam, Pak Kris, silakan. Admin. Ya. Saya mau nanya boleh ya? Mari, Pak Krisna. Nah, gini, ini materinya menarik sekali. Jadi kalau kita lihat di Injil ini, sebetulnya saya lihat di Injil ini kan bicara dari perumpamaan apa namanya tadi, sebentar saya baca ya, tentang uang mina. Ya, yang ditulis di Injil Lukas pasal 19 ya, ayat 11 dan seterusnya. Tapi sebelum kita masuk ke teksnya sendiri, di situ ada dalam kurung ditulis, dia juga Lukas refer ke Matius 25 ayat 14-30. Dan kalau kita lihat Matius 25 14-30 itu adalah perataan talenta. Nah, kalau kita lihat di sini Lukas merefer ke Matius, di Matius kalau kita baca juga merefer ke Lukas. Jadi seakan-akan dua penulis Injil ini hidup masanya sama. Dan dia menceritakan apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada saat event yang sama. Artinya kalau di Lukas dikatakan seakan-akan ini Tuhan Yesus bicara di rumahnya Zakheus, sedangkan di Matius tidak dibilang, sama sekali tidak. Tapi kita anggap sama Zakheus gitu ya. Karena kalau lihat perubahan ini sama, kelihatan masing-masing merefer seperti itu ya. Kemudian, dan ini kan semua ditulis mestinya sesudah Tuhan Yesus naik ke surga ya. Kalau saya lihat Matius meninggal 74 AD, Lukas 84 AD, jadi kelihatannya ditulis sudah itu kan Injil itu.
artinya menceritakan hal yang sama, yaitu kata-kata Yesus. Nah, yang menjadi pertanyaan mungkin kita perlu pahami, kenapa di Matius ditulis perumpamaan talenta. Jadi ada teks, mungkin ada konteksnya berbeda. Talenta dan perumpamaan itu menceritakan hanya 3 orang. Diberikan 5, 2, 1. Sedangkan di Lukas diberi raja yang akan pergi, akan dilantik, akan kembali memberikan kepada 10. Yang satunya majikan memberikan kepada hamba, yang satu raja memberikan kepada 10 orang. Dan kemudian setelah 10 dibahas, yang dibahas hanya cuma 3. Yang 7 nggak dibahas dari 10 orang itu. Sedangkan di Matius 3 orang itu dibahas semua. 5, 2, 1 dibahas semua. Nah, mungkin saya coba memahami Injil ini karena teks ini kelihatannya berbeda. Bisa jadi pertanyaan, loh, kok Lukas menceritakan apa yang Tuhan Yesus katakan, Matius juga menunjukkan sama, kok isi ceritanya beda. Seakan-akan Lukas dan Matius bikin cerita sendiri kan, kalau begini kan. Nah, jadi mungkin teks ini kita harus lihat pada saat Lukas bicara konteksnya apa, Matius bicara konteksnya apa. Karena kalau Lukas dan Matius menceritakan hal yang sama, kalau kita lihat tahunnya, ya sekitar Matius Lukas tahun hidupnya sama lah, sekitar 70-an AD kan. Seharusnya ada sesuatu yang bisa menjelaskan kenapa Lukas menceritakan perumpamaan seakan-akan berkembang, ada raja 10 ini, yang saja ini cuma 3. Nah, ini mungkin ada yang bisa memberikan penjelasan gitu, membantu. Karena saya yakin ini benar, tapi ini yang saya mau coba pahami, mungkin ada yang bisa share di sini. Terima kasih. Terima kasih Pak Krisna. Bang Tohom, sebelum menjawab pertanyaan Pak Krisna, saya akan bacakan pertanyaan di chat yang disampaikan oleh Arthur Henry. Dan pertanyaannya serupa. Izin bertanya Pak Tohom. Yang pertama, ceritanya ini paralel dengan perumpamaan talenta dalam Matius. Pak Krisna tadi sudah sebutkan begitu juga. Namun sedikit berbeda. Karena di Matius talentanya tidak sama besar. Ada yang 5, ada 2, dan 1. Namun di Lukas jumlah talentanya sama. 10 orang masing-masing dapat 1. Pak Krisna juga sebutkan itu tadi. Apakah ini sebetulnya cerita yang sama, tetapi berbeda versi dan penekanan? Ini hal yang sama. Lalu yang kedua, dalam cerita versi Lukas, ada penekanan mengenai orang-orang sebangsanya membenci dia, yang tidak ada dalam versi Matius. Terus terang, saya tidak menangkap hubungan kalimat ini dengan perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus. Mohon penjelasannya, Pak Pendeta. Terima kasih. Monggo, Bang. Kalau Abang tidak mau menjelaskan tentang Arkelaus, nanti biar saya yang mengungkap. Silakan, Bang. Iya. Jadi, mengapa pertama-tama disampaikan ada orang-orang yang membenci? Jadi, kalau kita ingat peristiwa Zakeus, itu kan satu bangsa. Jadi kalau dalam tradisi Palestina, yang akan diangkat oleh para raja dan penguasa sebagai pemungut cukai adalah juga warga negara yang dijajah. Sebab apa? Sebab mereka lebih tahu, lebih mudah tinggalnya di mana. Jadi kalau umpamanya saya dijajah oleh orang Jawa gitu, maka saya diangkat sebagai pemungut cukai di Tapanuli Utara supaya tahu siapa ini Bang Dapot ini, siapa ini Bang Panggabean ini, lebih kenal siapa tulangnya, siapa itu. Ya, jadi orang sebangsanya. Nah, jadi kalau dikatakan tadi ada orang-orang yang sebangsanya, ini akan jadi lebih mudah mengingatkan bahwa kenapa ada kalimat kan sebelumnya di dalam pembahasan Patibulu minggu lalu bahwa mereka kok ngapain ini numpang di rumah orang ini. Jadi teman sebangsanya juga. Dan memang Bapak Ibu, pemungut cukai itu termasuk dibenci oleh orang sebangsanya. Dibenci. Nah, orang-orang dibenci inilah orang sebangsanya Yesus datang, ya kan? Oleh karena itu dia di Injil yang lain dia makan dan minum dengan para pemungut cukai, ya, orang-orang disingkirkan. Cuma ya kembali, stigma pemungut cukai tidak harus selalu semua sama. Ya. Tidak semua pemungut cukai juga jahat, tidak semua. Cuma kan itu yang penting. Nah, jadi
Apa hubungannya orang-orang sebangsa? Ya, di situ orang-orang sebangsa mengingatkan kita kepada orang-orang yang tidak menyukai Yesus menumpang di rumah Zakeus. Itu sangat jelas ya. Jadi karena nggak mungkin bangsa lain yang diminta menjadi pemungut cukai ya. Itu apa gambaran politik saat itu ya, soal pemungut cukai ya. Jadi pemungut cukai memang menjadi sebuah profesi yang tidak disukai karena dia berkhianat bagi bangsanya. Ya, cuma kan aturan saat itu adalah sebuah bangsa yang terjajah dia wajib memberi cukai kepada penguasa, ya kan? Nah, ya yang diangkatlah Zakeus dan kawan-kawan. Jadi itu dalam hubungannya dengan kenapa ada istilah orang-orang sebangsanya yang membenci, ya kan? Nah, jadi mulailah kita mulai connect, mulai nyambung kepada orang-orang yang membenci Yesus tinggal di rumah Zakeus gitu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama juga yang di chat, memang kalaupun ada tanda kutip di dalam lembaga Alkitab Indonesia itu mau diistilahkan agar mudah belajar soal sinoptik ya. Jadi sinoptik. Nah, kalau dilihat perbedaannya jelas ada perbedaannya. Jadi persamanya apa? Persamanya juga ada ya. Persamanya kemungkinannya adalah arti talentanya. Tetapi perbedaannya dari soal urutan ya. Kalau di Injil Lukas ini karena penulisnya adalah seorang dokter, maka dia detail ya. Kemungkinan tidak loncat-loncat. Jadi kalau baca Injil Lukas, Bapak Ibu harus punya kemampuan melihat keterangan waktu, keterangan tempat, itu sangat penting dalam Injil Lukas. Sementara kalau Injil Matius itu penuh dengan bahasa legal, bahasa hukum. Ya, oleh karena itu penggunaan anak sedikit jadi belajar teologi itu penggunaan kerajaan kerajaan Allah dan kerajaan sorga itu juga penggunaan yang perlu dibedakan karena untuk orang-orang penerima Injil Matius ada hal-hal yang tidak cocok disebutkan oleh para penulis. Itulah hikmat yang disampaikan dalam 2 Timotius 2 bahwa orang yang menulis diberi hikmat ilham ya. Nah, soal waktu belum tentu sama karena ini soal sudut pandang dari sang penulis. Tetapi kita jangan terkecoh dengan istilah-istilah yang di bawah, tapi memang ada yang mirip, cuma dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Itu nanti bicara teori sumber, Pak. Itu jadi udah bukan patibulum, tapi memang levelnya jadi teologi teori sumber. Sumber utama itu sumber ki lalu diterima Markus, lalu sumber Markus dipakai oleh Injil Matius dan Injil Lukas. Yes. Ya. Nah, Yohanes itu agak berbeda sedikit ya. Tetapi pastinya bahwa maksud yang disampaikan itu selalu ada hubungan dengan para pendengar. Kalau kita lihat Injil Matius, maka akan kelihatan sekali titik jeda di mana dimulai perumpamaan itu ya. Karena itu bersambung ya, pasal 25 itu ya. Pada waktu itu sebab hal kerajaan sorga apabila anak manusia ya. Baru ayat 26 ayat 1 di Matius setelah Yesus selesai dengan pengajarannya. Jadi masih satu tempat. Oleh karena itu kita perlu mundur di ayat 25 ini. Di ayat 2 di pasal 24 apakah masih ada keterangan yang memotong? Kalau belum mundur lagi terus gitu. Nah, itu yang penting diperhatikan untuk bisa membedakan. Apakah perumpamaan talenta di rumah Zakeus? Sangat mungkin tidak, karena pendekatannya bukan dari sana gitu ya. Nah, loh, Pak Tom kok bisa begitu? Ya, kembali kami para teolog selalu juga nggak bisa menjawab semua, tapi ada jawaban paling keren, Pak. Yohanes pasal terakhir jika ditulis nggak cukup semuanya gitu. Jadi cuma sudut pandangnya itu ya. Saya menyampaikan sudut pandang. Kesamaannya adalah bahwa arti talenta itu. Kalau arti talenta itu kan ada yang setia, dikasih kepercayaan. Demikian juga kepada yang mina dikasih, bahkan bedanya bukan talenta lagi dikasih,
Karena memang pesannya beda, ya kan? Kalau yang di Mina itu akan kuberikan 10 kota. Ini sebenarnya arahnya kemana sih? Kenapa menggunakan kata polis di situ? Ini adalah urusannya pemungut cukai. Karena kalau Tohom tinggal di Pondok Aren, maka sebagai kelurahan saya membawahi banyak kecamatan. Ya, urusan cukai saya di sana. Jadi gitu. 10 RT, 10 kelurahan, kurang lebih seperti itu. Karena yang digunakan kan baik sekali hambaku, dan aku akan mempercayakan pada kamu 10 kota, ya kan? Yang satu 5 kota. Bukan dikasih lagi 10 mina atau 10 dinar atau 10 talenta, tapi kota. Jadi benar-benar kuasa, ya, diberi kuasa. Nah, pemungut cukai sebenarnya punya kuasa. Oleh karena itu sangat dibenci oleh orang-orang yang tidak suka. Ya, kenapa dibenci Bapak Ibu? Yang dibenci itu, ya, menurut beberapa sumber, yang tadi mengambil lebih. Kan 2%, lo kok mintanya 2,1%? Itu sebenarnya yang buat pemungut cukai tidak disukai, karena ngambil lebih. Bapak Ibu juga kalau bayar pajak, kalau pas-pas kan nggak akan marah, Bapak Ibu, bener nggak? Ya. Tapi kalau Bapak Ibu diminta lebih, Bapak Ibu pasti marah dong. Ya, kurang lebih itu. Terima kasih atas pencerahannya berdua. Saya sangat tak menduga ini, jujur tak menduga. Tapi terima kasih, menjadi pencerahan untuk saya juga. Makasih. Makasih. Dan Henry, perkenankanlah saya menambahkan sedikit informasi. Sepenting apa kita mengetahui dan meyakini cerita yang disampaikan di Matius dan di Lukas itu sama. Setelah melakukan pendalaman, menurut saya tidak penting cerita itu sama atau tidak. Yang penting kita ketahui adalah makna dari masing-masing cerita itu, bahwa kita diberikan kepercayaan yang harus diupayakan. Itu sih, dan sangat bisa jadi ini cerita yang berbeda. Dan Yesus itu kan tidak sekali bercerita begitu dalam perjalanannya, gitu. Di komunitas sana dia juga cerita itu, di komunitas sini dia juga cerita itu. Kalau tujuannya adalah untuk mengajarkan tentang sebuah kepercayaan dan tuntunan tanggung jawab. Nah, sekarang tentang cerita raja tadi itu. Yesus itu selalu memberikan cerita yang dekat dengan hati masyarakat. Sehingga kalau dicerita, orang itu bisa, itu yang itu ya, gitu. Nah, yang diceritakan Yesus itu sebetulnya tentang Arkelaus. Kejadiannya sejauh sebelum Yesus melayani. Arkelaus itu kan cuma 4 tahun jadi raja Yudea itu, menerima kekuasaan sejak 4 Masehi sampai 4 sebelum Masehi sampai kira-kira tahun 1 Masehi. Dia itu adalah Herodes yang paling kucul gitu. Herodes yang paling enggak mutu gitu. Kejamnya luar biasa, mendapat kekuasaan yang Yudea saja. Sementara Herodes Agung itu kan seluruh tanah Israel, ya. Tapi hanya Herodes Agung lah yang disebut raja sesungguhnya. Arkelaus itu bersama Antipas, bersama Filipus disebut raja wilayah. Nah, dia ini pengen mendapatkan kekuasaan lebih besar daripada sekedar Yudea. Makanya dia maju ke Roma untuk mengajukan itu kepada kaisar. Tapi ternyata orang-orang Yahudi yang lain itu sudah nyusul ke sana dulu. Bahkan Herodes Antipas yang saudaranya itu ngojok-ngojoki kaisar, jangan, orang ini jahat, kami ngeri terhadap dia gitu. Tapi toh kaisar tetap aja memberikan kekuasaan meskipun tidak seperti yang diminta oleh Arkelaus. Dan Arkelaus kembali dengan kekuasaan yang lebih besar. Tetapi kemudian orang Samaria dan orang Yudea juga, orang-orang Yahudi kembali lagi ke sana. Kaisar, kalau kau tetap memberikan itu kepada Arkelaus, maka kami akan memberontak. Dan yang penting, jabatan itu harus diambil dari Arkelaus dan Arkelaus diasingkan. Dan itu yang terjadi. Nah, ini Arkelaus sangat berkuasa. Nah, kaitannya dengan cerita Mina tadi, yang ditunjukkan adalah nggak ada alternatif bagi hamba yang diberi Mina itu untuk menolak, kecuali patuh, seperti yang Bang Tom tadi sampaikan. Karena sangat berkuasanya raja itu. Bahwa dia disuruh mengembangkan dan sebagainya. Ini mungkin kaitannya memang dengan pemungut
pajak yang harus memberi hasil kepada kaisar, kepada raja itu ya. Nah, soal 10 kota, 5 kota dan sebagainya, bukankah 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, Pendeta Tom mengatakan bahwa jabatan pemungut cukai itu sebetulnya franchise. Atau Pak Tumpal yang mengatakan itu ya? Enggak lah, pokoknya di Patibulum 2 minggu sebelum ini, orang sebetulnya bisa mengajukan, Raja, mbok aku ditunjuk jadi pemungut cukai. Karena dia dapat komisi kan, nah, seperti yang digarisbawahi oleh Bang Tom tadi, menjadi pemungut cukai itu nggak masalah sebetulnya, itu profesi kok gitu, itu kerjaan biasa gitu. Tapi memungut lebih itu yang jadi masalah. Dan orang-orang yang dianggap setia oleh raja diberi kekuasaan juga yang lebih. Kenapa? Dia penghasilannya akan jauh lebih besar di luar nyolong-nyolongnya ya. Kalau nyolong mungkin dia lebih kaya lagi. Jadi saya ingin merangkum, apakah 2 peristiwa tadi sama atau tidak penting. Yang paling penting adalah maknanya, bahwa orang diberi kepercayaan untuk mengelola dan memberikan hasil, ya. Dan bahwa yang memberikan hasil lebih akan diberi kepercayaan lebih. Siapa yang setia dalam hal kecil akan diberi juga kepercayaan untuk mengelola hal yang besar. Mungkin itu aja, Bang. Pak Kris demikian, Arthur demikian. Bang Toh mau nambahi? Ya, jadi karena ini di otak saya semangat Patibulum ya, Injil Lukas. Jadi saya mencoba melihat gerak alur penulis Lukas itu dengan sedetail mungkin ya. Jadi tanpa melihat, karena Bapak Ibu saya yakin tidak akan juga sanggup untuk seperti kami membaca seluruh buku teologi ya. Jadi saya tidak membawa ke sana ya kalau raja-raja itu ya, karena kalau ditanya lagi sama abang saya, contoh ya Bang Iwas, itu nanti sumber buku yang saya belum pernah baca dia baca, itu pasti beda lagi kalau pakai ini. Tetapi paling tidak yang paling dasar adalah bahwa perumpamaan itu disampaikan masih dalam situasi pengajaran yang berlangsung ya. Jadi, nah oleh karena itu Bapak Ibu di awal saya menggunakan slide yang 5W1H. Itu yang penting. Sebenarnya dalam membaca narasi itu penting Bapak Ibu. Kalau detail waktu, kapan, jam ya itu penting ya. Contoh yang menarik, contoh yang menarik ketika kita ingat perumpamaan upah pada pekerja, kan dikatakan kalimatnya jelas, sehari ya, tidak sekian jam. Jadi mau masuk jam berapapun hitungnya sehari. Nah, seringkali itu sudah cukup jelas, tapi menjadi tidak jelas karena kita merasa ketidakadilan ya. Itu. Cuma kalau kita baca teks seperti itu, oh ini clear kok, clear. Nah, masalahnya di mana? Oleh karena itu kan ditutup di situ, ya aku bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Jadi ada pesannya yang kuat. Tetapi terima kasih atas 2 pertanyaan tadi, itu meyakinkan saya juga bahwa Bapak Ibu berjuang untuk melihat lebih dalam. Terima kasih atas kegigihannya. Terima kasih. Silakan, Bang. Oke. Teman-teman. Baik, Bapak Ibu, demikianlah yang bisa disampaikan. Adakah pertanyaan yang lain atau sharing yang lain? Dipersilakan. David bergerak-gerak mau bertanya kah? Oh tidak. Oh Bang Dapot sudah mendekat ini. Silakan Bang Dapot. On position. Ngintip aja nih Bang Mas Jar. Saya pasang layar 24. Ya, Bang Tohom. Ya, perumpamaan tentang Mina itu mungkin dalam perjalanan saya, apapun bentuknya ikut ibadah, ini termasuk yang jarang dikhotbahkan. Lebih sering talenta ya. Ya, memang kalau tadi saya baca memang awal-awalnya susah gitu ya, terus terang ya, berkali-kali gitu ya. Tapi setelah tadi Bang Tohom pelan-pelan dengan 5W1H itu udah mulai agak terkuak lah, apalagi tadi tambahin Mas Jarwo ya, bahwa ini ada runtun ya dari memang Yesus itu datang ke
Zakheus, pemungut cukai, di mana pada waktu itu pemungut cukai itu stigmanya adalah orang berdosa. Karena memang banyak korupsi, gitu kira-kira ya. Di situ Yesus bilang bahwa oke, memang anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi saya pikir terus kemudian memang Zakheus bertobatlah, dia memberikan apa yang katakan bukan hak dia untuk mengambil dan mengembalikannya, dan juga yang diperas. Jadi dalam perikop ini justru Yesus bilang pekerjaanmu sebagai pemungut cukai itu sebenarnya pekerjaan yang baik. Ya, dimanapun Yesus bilang bahwa rakyat harus bayar pajak kepada kaisar, kepada raja. Jadi artinya juga Zakheus dan teman-temannya dan kolega pemungut cukai itu sebenarnya mereka juga artinya bisa menjalankan pekerjaan profesinya, dan bahkan dipercaya kalau mereka betul-betul bekerja keras, ya kalau saya tadi coba melihat bahwa oh ya, kalau mereka bisa menghasilkan banyak, ya dipercaya dengan 10 kota, 5 kota ya menjadi wewenang mereka, gitu ya. Jadi saya pikir ya terima kasih, memang ini sesuatu yang baik ya, saya bisa mulai percaya, mengerti apa maksudnya. Walaupun ini setelah ini kalau perikop berikutnya tuh Yesus masuk ke Yerusalem, dan ini runtunnya juga mulai beda lagi konteksnya ya. Jadi kelihatannya Yesus sepertinya menjelang dia disalibkan, dia juga menjangkau orang-orang yang berdosa. Saya lihat begitu. Nah, yang menarik begini, mungkin saya mau coba sedikit minta penjelasan di ayat 27 ya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Mungkin kira-kira apa ya yang pesan yang kita boleh ambil gitu ya? Apakah ini nggak penting gitu ya? Jadi hanya orang-orang yang memang katakanlah tidak memberontak terhadap raja, ya memang konsekuensi seperti itu. Tapi ini kan sebenarnya perumpamaan tentang kerajaan Allah, begitu? Bukan begitu, Bang Tohom? Iya. Iya kan? Nah, sekarang kalau dengan penutup itu maksudnya apa gitu ya? Kira-kira apa yang mungkin kita boleh ambil atau pahami gitu? Itu aja, Bang Tohom. Iya, itu sangat penting, Bang. Itu yang menjadi kesalahpahaman rekan-rekan sebelah untuk mengatakan bahwa Yesus menggunakan ayat-ayat pedang itu. Saya tadi lupa menjelaskan itu. Silakan, Bang Tohom. Kalau nggak salah Ade Armando juga itu pernah. Ya. Pernah ya. Ya, ingat Ade Armando. Ade Armando. Ya, bilang bahwa Kristen itu juga ada radikalisme. Ya. Jadi saya kebetulan jadi tertarik. Betul Mas Hero. Betul. Ya. Saya mau telepon Ade Armando, keburu dikebukin dia, kasihan. Silakan Bang Tohom. Iya. Iya, jadi kalau kita lihat rangkaian perumpamaan ini kan sudah sangat jelas. Pertama, kalau kita lihat dari awal perumpamaan ini itu dikatakan dikasih pada 10 orang. Akan tetapi orang-orang sebangsa lalu mengirim utusan, ya. Jadi pertama aja sebagai tuan saja Tuhan harus dihormati. Itu pertama-tama ya, dimanapun ya. Bahkan Tuhan punya hak atas hambanya, ya. Nah, level yang kedua adalah raja, ya. Jadi ketika Tuhan itu jadi raja, dia sebenarnya punya kuasa lebih banyak lagi. Dan kuasanya dia adalah memang menghidupkan dan membinasakan terhadap siapa? Orang-orang yang tidak sesuai dengan apa yang sedang dikehendakinya. Nah, melihat hamba yang mengambil hanya menaruhnya saja, itu jelas ya kan. Tetapi tindakan yang lebih tegas dikatakan bagi yang tidak setuju pada raja. Artinya apa? Ini dapat dikatakan kalau dalam perumpamaan ini orang-orang yang sudah
sengaja melakukan tindakan-tindakan yang memang dia tahu bahwa itu tidak boleh gitu ya. Jadi kalau dikatakan yang menjadi seteruku gitu ya. Jadi seteruku akan bunuh. Nah, itulah yang kemungkinan membuat tadi Bang Jarwo dan rata-rata orang kepada sejarah Israel dengan raja-raja yang dimaksud tadi ya. Tetapi dalam perumpamaan ini kembali otoritas seorang tuan dan seorang raja. Ya, memang kesannya kejam, tetapi itulah otoritas seorang tuan dan raja. Ya, raja tidak akan membiarkan kerajaannya dihancurkan oleh seterunya. Ya, ya, tentu itu yang perlu kita. Nah, kalau dihubungkan dengan umpamanya perumpamaan perumpamaan Zakheus, maka jelaslah upah bagi orang-orang yang tidak patuh. Ya, tadi kan udah jelas Bang Jarwo membantu. Kalau seorang pemungut cukai tidak patuh pada yang menyuruh, ya pasti dia disingkirkan. Dan bisa menjadi musuh negara, ya kan? Nah, musuh negara singkirkan. Seperti kalau kita nonton film Ben-Hur kan ada orang zelot itu dikejar-kejar ya kan, yang selalu ya. Jadi itu. Nah, dalam konteks artinya untuk kita pun menurut saya tetap demikian ya. Memang kesannya kejam, tetapi kalau kita kembali kepada satu teks yang agak mirip dan rasanya agak menakutkan, itu adalah doa Hana yang dikutip doa Maria ya kan. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Waduh, ini piye nih ya. Dia yang membuat orang miskin naik ke tahta dan yang punya tahta turun ke bawah. Ini bicara power, bicara otoritas Tuhan ya. Jadi memang artinya juga ketegasan ya. Jadi ketegasan ya. Memang menggunakan kata yang di situ digunakan. Memang sedikit kejam penggunaan. Cuma kembali karena ini perumpamaan untuk para pendengar yang namanya Zakheus dan kawan-kawan pasti ngerti banget gitu ya. Untuk kita, aduh. Ya bayangkanlah kalau saya pendeta GKI Sanwa Klasis Jakarta 2 sama Sinwil Jateng sama Sinode, ya saya dipecat toh. Kurang lebih gitulah Bang. Kurang lebih gitu. Ya. Bang Tom, ya, makasih. Saya justru melihat alasannya kenapa Yesus menceritakan tentang Archelaus. Setelah memahami inti apa yang ingin Yesus sampaikan, maka bukan sebuah kecelakaan, kejebak gitu ya, ketika kita mendalami Archelaus. Tetapi begitulah Archelaus gitu. Dia sangat kejam terhadap orang-orang itu kan, sehingga bisa menjadi dasar argumen kita kepada Adi Armando yang salah itu, bahwa ini bukan Tuhan yang mau lakukan ini Archelaus yang ngomong gitu. Tetapi sebetulnya apa yang ingin diajarkan Tuhan, bahwa penguasa itu memang ya punya kuasa untuk begitu, yang bahkan kejam. Meskipun Tuhan kita tidak seperti itu ya. Tetapi orang-orang itu menghadapi sebuah perumpamaan dari sebuah kisah nyata menghadapi Archelaus yang betul-betul dipahami oleh mereka waktu itu. Mungkin begitu kali, Bang? Nggak tahu. Iya, jadi Bapak Ibu kembali ya, memahami perumpamaan tidak kita nih yang saya sedang memikirkan bahwa kita adalah awam. Ya. Jadi katakanlah kita ini benar-benar tanpa orang-orang ahlinya dengan buku-bukunya. Pasti pesannya cukup jelas menurut saya. Jadi ini bicara otoritas. Kenapa kita malu mengatakan bahwa Tuhan juga tegas? Kenapa tidak? Kenapa tidak gitu ya? Hanya di dalam Yesus, dalam kisah ini ya, kalau kita tarik nanti benang merah, bahkan karena Paskah udah selesai, dia tidak mengambil kekuasaan itu. Yesus tidak mengambil ya. Dia tidak mengambil orang. Nah, itu ini yang menjadi misteri penulis yang mengatakan di ayat 11 bahwa mereka yang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ini kembali bicara soal tindakan-tindakan Yesus yang mulai mengganggu stabilitas nasional gitu. Ini kan, nah Bapak Ibu, contoh ini di jemaat kami ya,
ketika saya berbicara soal view kematian Yesus, dia langsung merespon bahwa jangan direduksi. Loh, kenapa saya mereduksi ya? Nah, menariknya, khotbah minggu depannya setelah kawan ini bicara, itu langsung bahwa Yesus menderita penderitaan badani. Lalu kita mau bilang mereduksi? Tidak. Bahwa itu diakui ya. Nah, bahwa jadi ketika ada cerita teolog tentang kematian, buku manusia kain kafan ya, yang bahkan difilmkan, itu sedang tidak mereduksi, tapi betul-betul Yesus memang ya nyata mengalami luka manusia, mati manusia gitu loh. Jadi bukan mereduksi. Nah, seringkali orang terjebak di situ. Kalau kita mengenal Tuhan yang menggunakan perumpamanya kok agak keras ya. Sebenarnya ada yang lebih keras dari sini ya, Bapak Ibu. Perumpamanya ada yang lebih keras ya kan. Nanti coba Bapak perhatikan ya. Jadi Bapak Ibu, kita coba melihat teks ini dengan menghilangkan ketakutan-ketakutan yang dibangun oleh banyak orang. Contoh-contoh yang paling ini ya, yang paling luar biasa, saya sekarang sedang menikmati Mazmur ya. Satu saat saya nulis renungan Mazmur, Bapak Ibu. Tiba-tiba seorang anggota jemaat menanggapi. Dia bukan menanggapi renungan saya, tapi menanggapi renungan Mazmur itu sendiri, yang pemazmur itu mendoakan supaya orang, kalau pakai kalimat bahasa Betawi, supaya mampus orang yang membuat dia ngaco. Kan ada tuh doa pemazmur seperti itu ya. Ya, saya bilang kembali, itu kan tidak diucapkan di depan orang, tapi di hadapan Tuhan ya. Jadi kalau peraganya gini, Tuhan, gue sebel nih sama Sujarwo nih, gue marah sama dia Tuhan. Nah itu semacam kalimat itu sebenarnya kalau dibahasakan secara Mazmur umpamanya. Tetapi kembali kita itu sudah ya memang terganggu dengan banyak hal. Nah, saya tidak ingin mengajak Bapak Ibu ke sana. Oleh karena itu dalam perumpamaan ini kita melihat pure bahwa itu disampaikan Yesus untuk menjelaskan tadi ya. Jadi kalau umpamanya kalau diarahkan ke penghakiman yang dihubungkan dengan Matius 25, Yesus juga mau mengatakan gini, itu orang-orang pemungut cukai yang sudah bertobat, itu gue terima. Kalau lo nggak terima dia, awas lo, kurang lebih gitu. Kurang lebih gitu kan. Dan itu sedang terjadi pada kita loh Bapak Ibu. Contoh ya, apakah Bapak Ibu yakin dengan doa Bapak kami? Kalau Bapak Ibu belum mengampuni istri, suami, anak, ayah, ibu, orang tua, masih enak nggak ngomongnya? Menurut saya udah nggak enak loh. Udah nggak enak. Kalau kita belum mengampuni kan, sama sebenarnya begitu. Kalau Tuhan sudah menerima dia, masa kita nggak nerima gitu ya? Kurang lebih itu. Jadi saya masih konsisten terhadap melanjutkan kisah Zakeus dengan perumpamaan ini. Sebab kalau saya lepaskan dari kisah Zakeus, wah, saya akan menjadi lebih bingung lagi membaca teks ini karena teks itu menghubungkan dengan perpindahan waktunya memang tidak terlihat, tapi keterangan tempat dan ceritanya sangat menguatkan sekali gitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Bang Tom. Ini ada pertanyaan bagus banget dari Pak Andreas Citra ini. Dalam berdagang, itu kan pasti ada untung atau rugi. Pertanyaan pertama, bagaimana jika orang yang dikasih talenta itu rugi atau cuma impas? Apakah akan tetap disingkirkan? Yang kedua, atau apakah di dalam Tuhan pasti untung? Seperti yang diajarkan teologi kemakmuran itu, teologi sukses itu. Dan yang pertanyaan ketiga, sebenarnya bagi Tuhan yang penting setia atau hasilnya? Harus untung tadi. Monggo Bang, silakan Bang. Makasih Pak Andreas Citra. Oleh karena itu saya tidak mau terjebak dengan istilah berdagang sehingga mengambil pengertian kata asli. Nah, di kata asli di situ perdagangan yang baik. Ya. Kalau perdagangan yang baik pasti untung Pak, karena dia tidak akan menjual, tidak akan menjual dari harga yang di bawah. Dia akan ikut standar pasaran, ya. Tapi juga tidak mengambil lebih. Itu yang penting ya. Jadi contoh. Ini contoh aja, contoh tadi. Bang, tadi gue pergi sama Sere belanja.
Gila loh Bang, kata Wiwi ya kan. Ini yang harganya 30 jadi 48. Itu gimana? Ya memang jangan-jangan semua naik, saya bilang. Nah sebelumnya saya bicara soal mau tiket ke Bali, cerita ya kan. Jadi adekku sudah ke sana gitu. Lalu kutanyalah sama adekku di video call, Nio, kebetulan suaminya orang Angkasa Pura. Gimana? Aduh mahal kali Bang, aftur naik. Nah selama ini di otak saya cuma bensin. Cuma bensin. Aftur naik. Lah iya wajar naik. Jadi kemungkinan dalam penggunaan kata yang dipakai Pak Andes Citra, kemungkinan itu pasti untung. Nah, jadi kalau dikatakan rugi, nah pasti dia melakukan perdagangan yang tidak benar. Ya, berarti dia melakukan yang lain selain berdagang. Jadi contoh, mabokan dari keuntungannya ya kan? Karena dikatakan sampai aku tiba kembali, kan di situ dikatakan berdagang sampai aku kembali ya gitu. Nah, yang paling mungkin adalah sebenarnya penerima satu itu kan bisa menjawab, Tuhan, gue ternyata impas, ini cuma satu gitu ya. Saya sudah usahakan gitu ya kan. Cuma kan yang dibilang dalam perumpamaan ini ya itulah hebatnya penulis ya kan. Dikatakan di situ pada orang kedua pertama gitu, orang kedua begitu, orang ketiga aku takut. Pertama udah bilang, Bapak Tuanku kejam, aku takut. Lalu aku menyimpannya dalam sapu tangan, jadi nggak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi jelas ya. Dan pertanyaan yang paling tetap menjadi pertanyaan kita semua, tentu untuk saya juga dan beberapa buku yang menjadi narasumber saya tadi yang sampaikan, kenapa yang 7 tadi tidak disebut? Jujur, saya menyerah untuk itu, tapi jawaban saya tadi hanya menggambarkan 3 ya, 3 yang 10 mina, yang jadi 5 mina, yang nyimpen begitu ya. Jadi kemungkinan impasnya akan mungkin Pak Citra, tetapi di teks itu dikatakan si yang satu itu bukan nggak pakai apa-apa, cuma disimpan, jadi nggak diapa-apain. Nah itu yang problem menurut saya. Yang problem adalah nggak diapa-apain gitu ya. Jadi itu, dan yang tadi yang ketiga sebenarnya bagi Tuhan ya, kalau yang ini saya nggak punya jawaban lain kecuali jawaban setia Pak. Seperti Mama Teresa ngomong sama juniornya ketika akan dikirim ke Kalkuta juga, Mama sebenarnya gimana sih pelayanan itu? Enggak, yang penting engkau setia. Tuhan nggak nanya sudah berapa penderita kusta yang kau layani, tidak. Tapi yang penting kau setia. Jadi saya lebih cenderung untuk menjawab setia Pak Citra atas pertanyaan nomor 3. Terima kasih. Demikian Pak Andreas. Oh ini David nyambung nih, Bang Tohom. Berdagang itu cenderung berarti menjual. Bagaimana jika menawar dan membeli di bawah harga wajar atau harga pasar? Padahal barang itu buat dipakai sendiri. Mau menjelaskan sebagai dosen ekonomi Bang? Silakan. Kalau kata orang Medan, keterlaluan. Itu sama kayak seorang ibu ya yang di komplek tinggal. Ini tolong ibu ngaku ya. Ketika dia pergi ke Lotte, ke Carrefour, ke PIM, dia nggak nawar tuh harga sayur, dia ambil aja, masukin langsung gesek. Tapi yang dorong, yang naik sepeda masih ditawar, keterlaluan nama saya. Ya, kenapa juga nggak nawar di mall gitu loh, ya kan? Kenapa nggak nawar? Karena bisa lebih mahal. Ya, itu maksud saya. Jadi Bang David Tandi, menurut saya kalau berbicara teks ini tentu berdagang dalam arti yang umum di sana ya harapannya seperti itu. Jadi ya mohon maaf kalau menggunakan istilah orang Medan terhadap orang Cina Medan ya. Ya kau itu harus kayak Cina Medan lah. Kau tuh cuma cari untung langsung satu barang kau ambil Rp1.000. Mereka nggak ambil Rp1.000, makanya barangmu cuma satu laku katanya kan, cuma satu. Enggak, itu temanmu itu lakunya 100, 1.000 malah, karena dia ambil cuma 10. Jadi kalau kau dalam sehari untungmu 100 banyak untuk satu barang, dia memang 10 tapi untuk 1.000.000 barang. Gitu ya. Jadi kalau pakai istilah itu seperti itu. Dan itu juga terjadi dengan ilustrasi demikian. Ada seorang penjual toko coklat yang sama ya.
permen yang sama ya. Di toko sebelah si anak itu langsung oleh penjualnya itu langsung diambil banyak ya kan, ditimbang. Karena kelebihan dikurangi. Nah, sementara toko sebelah enggak, dikasih sedikit, kurang, ditambahi. Jadi si anak lihat apa? Toko kedua lebih baik karena dia nambahin. Kan anak nggak lihat. Dia kan nggak lihat ininya, dia lihat gerakannya nambahin. Kalau toko sebelah dikasih banyak dulu, ditimbang, dikurangi karena melebihi jumlah pembelian. Tapi di toko sebelah si bapak yang satu itu dikit-dikit dulu. Oh, jadi anak lihat, oh baik kali bapak itu. Itu berarti apa? Si anak itu akan datang pada toko yang sama karena ditambahin terus timbangannya. Padahal itu dilihat timbangannya kan. Kurang lebih itu ininya menjelaskan kalau istilah berdagang. Tapi dari teman-teman ilmu ekonomi yang tahu pangsa pasar sekarang, silakan dalam hubungan dengan perumpamaan. Tapi sebelum nanti dijelaskan, yang pasti kata-kata berdagang yang dipakai Yesus dalam perumpamaan ini adalah sesuai dengan bahasa aslinya tadi, supaya engkau mengelola dengan sebaik mungkin, ya. Dan kalau dihubungkan dengan para pemungut cukai, kalimatnya sama seperti khotbah Yesus di bukit. Jangan kau ambil lebih daripada yang layak kau ambil, kan itu kurang lebih begitu, Bang Tandi. Cuma silakan Bapak Ibu ahli ekonomi, apalagi ahli yang soal harga-harga sekarang, karena tadi pasangan saya aja udah mulai bingung kok naiknya 12.000, tapi ya mungkin kita lagi nggak tahu aja harga menjelang Lebaran ini gimana gitu. Silakan. Bang, kalau ini wear-nya tadi kira-kira masih di rumah Sakius dan pendengarnya adalah para pemungut cukai, itu pasti kaitannya bukan dengan dagang atau Bang. Pasti kaitannya dengan seberapa mampu mereka bisa menarik dengan baik dan target itu terpenuhi gitu kan. Di luar nyolongnya ya, target itu terpenuhi. Kalau mereka curang, orang juga males membayar, nunggu ditagih atau bahkan lari gitu kan. Tetapi orang-orang yang bekerja dengan baik, targetnya akan terpenuhi sehingga menghasilkan sekian mina tadi itu. Mungkin gitu kali. Jadi nggak perlu repot-repot dengan berpikir ini soal dagang. Tapi bukan berarti pertanyaannya David tidak berdasar ya Bang ya. Iya, karena teks Indonesianya menggunakan kata berdagang, ya. Berdagang memang cenderung cari untung dan memang jadi dikonfirmasi dengan pendekatan bahasa asli tadi. Ketika dikatakan berdagang itu memang supaya dapat untung. Gitu ya. Memang itu memang ya. Jadi ya dan kalau dari KBBI juga ya berdagang kan tetap nggak ada berdagang untuk cari rugi, saya kira nggak ada ya, nggak ada. Orang berdagang pasti cari untung berdagang ya gitu ya. Jadi secara umum masih sama lah, masih sama ya. Oke. Makasih. Saya nggak mau melanjutkan ini lagi, saya buka dengan pertanyaan baru. David, demikian ya, thank you pertanyaannya. Bapak Ibu yang lain silakan. Bila masih ada pertanyaan buat dia. Siapa lagi ya? Bang Dapat kenapa mandu-mandu mau nanya lagi? Sorry, saya tertarik tadi Bang Tom cerita tentang inang-inang yang menjalankan uang gitu loh kan. Ina-ina Bang. Hah? Nggak boleh ngomong. Ina-ina, nggak boleh double. Ya. Oh ya, sorry. Ya, ina-ina. Dikoreksi, dia lebih Batak daripada saya nih. Jadi gini, memang mamaku kok juga begitu, memang ciri-ciri orang Batak gitu ya. Jadi memang memutar uang gitu ya. Jadi memang itulah memang ina-ina Batak gitu ya. Memang dia sangat telaten. Cuman memang kalau kaitannya tadi ya, kalau memutarkan uang, terus hasilnya banyak, ini kan cenderung kita ngelihat kan, wah ribanya besar sekali gitu kan. Itu yang tadi tertawa geli juga. Jadi ya memang kita memang tidak tidak terlalu dikatakan quote unquote ditegur keras lah kalau menjalankan uang dengan riba yang besar ya, di samping saudara kita yang lain. Itu aja tadi sih Bang ya. Jadi
saya tertawa geli lah gitulah, karena tapi kalau dari konteks ini tadi kan memutarkan uang, ini kalau dibilang berdagang mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau memutarkan uang dalam itu terus kemudian menghasilkan banyak dengan memeras orang, ya itu ya memang kasihan juga orang yang apa ya, kita pinjamkan dengan mengharapkan riba yang besar. Itu aja sih. Ya, jadi kalau kita hubungkan salah satu pendekatan pemungut cukai imajinatif, ya mereka bisa jadi juga melakukan hal yang sama, karena orang butuh membayar pajak kan. Nah, kalau kau bayar pajak, aku pinjamkan dulu sama kau, kan gitu, bisa jadi kan. Jadi gini loh, jadi kalau kita berbicara masuk ke area politik, kenapa pemungut cukai juga sangat dibenci ya? Salah satunya yang paling saya suka itu buku berjudul Yesus Sang Radikal ya. Jadi memang kenapa pemungut cukai sangat dibenci ya, karena itu, karena bukan sekadar lebih, tapi kalau ada orang yang nggak mampu bayar pajak ya dihutangi sama dia. Ya itu juga ya salah satunya. Salah satunya itu. Dengan apa, riba atau denda yang besar sekali gitu ya. Iya, jadi aku mamanya mungut cukainya abang gitu. Abang nggak mampu, ya aku kasih dulu. Bang Dapot, supaya abang bisa bayar pajakku, ku pinjam dulu ya, ku pinjamkan dulu uang ya, gitu loh. Ya tapi ya begitu. Jadi semakin rumit ya. Itu yang memang menjadi, kan ini agak sama dengan tingkah laku ketika Yesus marah di Bait Allah ya. Orang menjual korban-korban tapi harganya lebih gitu ya, itu. Jadi model-modelnya sama sebenarnya kalau dihubungkan dengan kisah Yesus menghamburkan uang di Bait Allah karena menjual hewan korban melebihi harga standar gitu ya. Jadi jadi kurang lebih itu Bang, sangat mungkin karena saya jadi ingat apa yang ditulis oleh T. Franz ya dalam buku Yesus Sang Radikal, bahwa kenapa pemungut cukai sangat dibenci ya karena memang sebagian melakukan hal-hal tadi gitu. Jadi makanya disebut pemerasan. Jadi pemerasan bukan cuma ngambil lebih, tapi juga kalau dia nggak sanggup diutangi dulu gitu. Diutangi untuk ya mungkin kalau kita lihat yang zaman dulu itu orang kan kalau dikatakan berdagang tuh barang barang dijual kita terima uang ya. Ya. Sedangkan tadi kan yang dijual uang dikandakan gitu. Tapi saya pernah baca ya bahwa orang Yahudi dulu terkenal memang mereka kan waktu sebelum dia diaspora ke barat kan setelah dia diaspora ke mereka banyak digunakan oleh orang-orang kaya bangsawan bahkan di Eropa Barat, Inggris, Jerman, Prancis untuk menggandakan uang. Karena bagi bangsawan-bangsawan di Eropa itu mereka merasa gini, mereka kebanyakan Kristen kan, mereka dekat dengan gereja. Menurut mereka pengajaran gereja tidak boleh orang mengandalkan uang. Jadi kayak rentenir itu tidak boleh. Tapi orang Yahudi melakukan. Karena itu mereka percayakan kepada orang Yahudi. Tangan saya tidak melakukan, orang Yahudi yang melakukan. Dari sisi Yahudi boleh, dan mereka itu yang migrate diaspora dari tanah Yahudi itu sejak Bait Allah hancur itu, mereka itu awalnya kan petani sebenarnya, tapi karena mereka di Eropa dipercayakan mengelola uang, mereka jadi ahli keuangan. Artinya mereka bukan lagi berpikir berdagang barang, tapi menggandakan uang. Jadi memang saya pernah baca bahwa Kristianiti yang berkembang di Eropa itu justru karena bangsawan dekat dengan gereja, kan Paus mungkin seperti itu, mereka bilang seakan-akan Kristen itu tidak boleh menggandakan uang. Tapi Yahudi, uang mereka serahkan ke Yahudi, makanya Yahudi kuat sekali dalam hal keuangan di situ. Itu yang saya pernah baca sih. Iya. Makanya Soros menjalankan uang sampai sekarang ya Pak Krisna. Tapi betul Pak. Jadi gini, kebetulan saya kan penggemar bola. Ya mungkin Bapak Ibu pernah ingat Liga Eropa tuh hampir tidak berlangsung. Karena apa? Karena penjualan tiket dipegang oleh Yahudi. Dia naikin kalau lo mau Liga berlangsung, kalau tidak stop. Nah, itu yang pernah
mungkin masih ingat ya, barangkali ada masa liga itu ingin sempat berhenti. Nah, itu adalah karena kepiawaian orang Yahudi. Dan yang saya pernah dengar juga, termasuk yang di Eropa itu antisemitik itu berkembang karena Yahudi menguasai ekonomi. Padahal betul. Itu orang Barat memberikan peluang karena gereja tidak boleh. Betul. Mereka boleh memberikan peluang, mereka jadi kuat. Akhirnya, ini mereka menguasai ekonomi. Timbullah antisemitik di Barat kan. Akhirnya mereka didorong ke Eropa Timur. Di Eropa Timur sama Rusia semua juga bodoh kan. Ketinggalan zaman. Orang Yahudi bawa ilmunya dari Barat, kembangan uang. Begitu Rusia tahu mereka kuat, didorong lagi keluar dengan pogrom di Eropa Timur kan, mereka juga ditendang keluar. Jadi memang sehingga akhirnya dari Barat dibuang ke Timur, Timur dibuang, akhirnya keluarlah ide oleh Herzl, kita harus punya negara sendiri, negara Yahudi, di mana kita bisa tenang, nggak dibuang-buang lagi kan begitu ceritanya. Ya. Dan kemungkinan karena itu memang orang Yahudi menganggap uang sebagai komoditi ya Pak. Meskipun kalau mereka dalam urusan membantu menangani saudaranya kesulitan kan sudah ada pesan, jangan kau menambah-nambahi gitu ya Bang ya, ada pesan begitu kan. Tetapi dalam urusan dagang mereka tetap memperdagangkan uang itu ya. Saya jadi ingat seseorang yang berhutang 10.000 talenta kepada raja yang diampuni itu, lalu dia menarik berapa dinar dari itu, mungkin dia mendapatkan itu sebagai modal untuk menjalankan uang itu loh. Lalu ketika orang itu nggak bisa membayar, dicekik sama dia. Silakan. Ya, jadi menariknya dengan perumpamaan ini memang kesulitan kita sang pembaca, ya, kesulitan kita sang membaca, kita dipaksa untuk tahu kultur, ya, kultur dari Palestina kuno, ya, termasuk itu. Memang jadi memang gereja paling tidak mendorong pendetanya dan tentu para pelayannya untuk mendalami ini ya. Jadi karena salah satu khotbah bergumul itu adalah khotbah perumpamaan Bapak Ibu ya. Termasuk juga ini PA perumpamaan itu tetap menarik karena kita harus melihat. Oleh karena itu saya tidak mau terjebak dengan 4 jenis perumpamaan yang memang diperkenalkan para teolog ya. Tetapi paling tidak gambar tadi itu sebuah cara saya merangkum pola-pola yang digunakan oleh para penulis buku soal perumpamaan ya. Tetap 5W 1H kita perlu tahu tempatnya, kita perlu tahu. Kalau beberapa alasan, beberapa perumpamaan kan terkesannya langsung ada jawaban ya. Contoh umpamanya yang paling menarik itu adalah ketika bagaimana firman bertumbuh, ya kan, itu seperti yang di tanah, seperti yang dilemparkan jatuh ke pasir. Jadi itu menjadi lebih mudah. Dan itu menurut Pak Lim Kim yang dalam bukunya salah satu dan tentu teolog lain itu berlaku dimanapun di seluruh dunia gitu. Cuma ada beberapa perumpamaan yang memang betul hanya khas di tanah di mana Yesus pernah tinggal gitu. Jadi memang ini menjadi nah untuk kita mengetahui perumpamaan seperti itu mau tidak mau ya ini syarat patibulum Bapak Ibu karena mendalami. Syarat patibulum itu adalah membaca sebelumnya dan sesudahnya. Mau tidak mau ya. Jadi memang Bapak Ibu diajak gigih, berjuang, tekun, puji Tuhan ya. Dari mulai Lukas 1 sampai nanti Lukas 24 kan kita diajak untuk konsisten melihat. Bahkan kalau perlu membaca ulang ya. Jadi dan akan kelihatan ya, ketemu ya. Jadi itu menariknya ya. Nah, oleh karena hari ini bagian perumpamaan dan tentu nanti ketemu perumpamaan, barangkali itu menolong kita ya. Kenapa? Apa sih sampai Yesus menyebabkan perumpamaan ini? Kenapa Yesus? Pasti ada alasan ya. Jadi tidak akan ada tanpa alasan Yesus menggunakan perumpamaan. Yang paling dahsyat kan soal perumpamaan anak yang hilang, dirham yang hilang, itu
Itu menurut saya paling dahsyat itu perumpamaan. Jadi butuh 3 perumpamaan untuk menjelaskan bagaimana Yesus itu boleh makan dengan orang berdosa. Coba kembali lagi kan, kalau Bapak Ibu ingat kan itu kisahnya, karena Yesus ngumpul sama orang berdosa, mengut cukai, 3 perumpamaan keluar sekaligus. Saya ngebayangin kalau umpamanya di Jakarta, Yesus ngumpul nih sama pemabok di Jakarta Timur, sama preman Jakarta. Jangan-jangan ada 10 perumpamaan keluar lagi dari Yesus. Saya ngebayanginnya gitu. Karena itu yang luar biasa ya. Jadi kenapa saya agak mencoba terus menemukan benang merah ya. Jadi Bapak Ibu, jujur ya Bapak Ibu, saya ingin cerita. Semua tafsiran Lukas, itu apa yang sampaikan Pak Jarwo, itu jawabannya paling banyak. Sementara bukan itu yang saya inginkan. Karena saya langsung terjebak ketika menemukan lagi, kan ini kan baca ulang terus kan Bapak Ibu. Ya. Untuk mendengar mereka yang mendengarkan dia di situ, wah, ketika di situ itu saya langsung kayak semacam di situ, wah, berarti masih belum pergi Yesus dari rumah Zakius. Lalu apa hubungannya perumpamaan? Disitulah salah satu tindakan tohom menyerah, dan jawabannya adalah bahasa asli. Dan ternyata betul. Ini kalau dikatakan pernah saya khotbahkan, betul kata Pak Dapot, saya belum pernah khotbahkan. Oke, pertanyaan lagi, perlu di-PA-kan? Belum pernah saya PA-kan. Jujur saya katakan, inilah PA pertama uang mina selama saya jadi pendeta, bro. Jadi betul, ini pengalaman saya pertama ber-PA. Sekolah minggu belum pernah angkat ini. Yang adanya talenta, ya kan? Perumahan talenta. Khotbah pun belum pernah. Rasanya, kalaupun belum pernah, saya tidak berkhotbah. Saya tidak mengkhotbahkan gitu. Jadi itu semacam jalan keluar dari pendeta Tohom untuk Bapak Ibu jika berjumpa dengan perumpamaan. Artinya lepaskan dulu buku-buku ya, bahkan pengetahuan-pengetahuan ya. Ya karena saya teolog, saya hanya menggunakan sebuah modal bahasa asli dan itu menolong. Jadi sebelum bahasa asli menolong, lalu kan syaratnya begitu, membaca berulang-ulang, lalu bahasa asli. Ini nasihat adik saya, adik kelas saya, tapi sekarang dosen saya juga, Bang Asigor, lalu ke tafsiran-tafsiran yang ada dalam berbagai bahasa yang menolong. Jadi Bapak Ibu temukan apa yang tadi diharapkan sebagai pesan kuat, ya. Oke, itu supaya kita semangat ikut Patibulum ini dalam membahas topik perumpamaan nantinya. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Bapak Ibu, silakan satu lagi pertanyaan terakhir yang berkenan untuk berdiskusi. Mas Jarwo. Jadi Bang. Mas Jarwo. Oh, Bu Ria, silakan Bu Ria. Nah, udah sedikit waktunya ya, tinggal. Amang. Ya, Tante. Ini ayat 23. Ya, mulai 23 itu kan orang yang dikasih 1 mina yang diumpetin di sapu tangan, ya kan? Terus dia seolah-olah mau melepaskan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kenapa kok nggak kasih ke orang yang bisa gandain aja? Kan saya juga bisa dapat banyak nantinya. Jadi dia melepaskan tanggung jawab yang diberikan 1 mina itu. Lalu dibilang lagi yang ayat 24. Bu Ria, pertanyaannya apa? Pertanyaannya aja langsung, Bu. Oke. Pertanyaan saya yang 26. Mama. Ya. Setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tapi yang tidak mempunyai daripadanya diambil. Juga apa yang ada padanya. Iya. Jadi semuanya diambil. Terus pertanyaannya apa, Bu? Orang-orang itu yang orang-orang yang apa namanya, teman-temannya Zakius, dia nggak takut apa? Ayat 26 itu. Itu loh pertanyaan saya, Mas Jarwo. Ya. Terima kasih, Bu Ria. Bang Tohom, langsung aja. Menurut saya jelas sekali pertanyaannya. Silakan, Bang. Ya, kalau dihubungkan dengan Zakius dan kawan-kawan, pasti sangat menghujam itu. Karena waktu Yesus mampir aja, itu bikin iri orang juga. Ya,
bikin iri orang ya, orang yang menjaga tatanan ternyata main gitu ya. Aku mau menumpang di rumahmu gitu. Dan yang menariknya ya, kalau dalam pekabaran Injil ada namanya padroado, kuasai pemimpin maka anak buah ikut. Kan Zakheus kepala. Jadi akan membuat banyak orang terinspirasi karena sang kepala saja. Karena bisa jadi sang kepala itu kan dapat persenan dari anak buah. Bisa jadi gitu. Nah, kalau sang kepala bertobat atau padroado ya, salah satu metode pekabaran Injil di Indonesia Timur, kuasai raja maka rakyat ikut, itu juga sedang dilakukan Yesus. Nah, kira-kira kalaupun ada yang takut, pasti takut ya. Saya aja demikian dengar ayat ini juga takut ya. Kalau yang ada padamu diambil, semuanya diambil. Itu artinya modal utama saya habis ya. Habis ya. Saya ngebayangin modal utama saya sekarang adalah pendeta kan. Kalau saya nggak jadi pendeta lagi, pusing saya. Umpamanya ya. Ya tentu kalau tingkah laku saya tidak menggunakan dengan baik ya. Kecuali umpamanya kalau banyak orang emeritus dini kan tetap pendeta dia, kan? Tetap pendeta dia. Tapi kalau ditanggalkan itu ya pasti berjuang lagi gitu ya. Jadi apa yang sudah diterima itu diambil. Itu saya ngebayangin itu yang pertama ya. Nah, kalau dihubungkan lagi dengan menjalankan uang, seperti tadi udah saya sampaikan, Tante Ria, bahwa orang udah nggak percaya sama saya. Udah nggak percaya, Tohom nih pegang dulu ya, hasilkan dulu dari ini. Nggak berhasil-hasil. Ya, yang ada ya udahlah Tohom kau kalaulah kau pergilah kau sana, nggak ada gunanya kau. Aku minta si Jarwo aja menolong aku. Paling begitu, itu wajar dan normal menurut saya. Tetapi di sini yang menarik adalah justru ini adalah hamba yang tahu betul tuannya dan tuan yang tahu betul hambanya. Enak-enaknya aja si hamba bilang kau adalah hamba yang keras. Di mana-mana seorang hamba nggak boleh ngomong sebelum tuan bicara. Ini benar-benar keterlaluan gitu. Dan kalaupun ada, apakah ada hubungannya dengan orang yang tadi menghasut? Bisa jadi tadi orang yang sembangsanya nggak suka itu bisa jadi menghasut dia. Tapi lepas daripada pikiran itu, sudah pasti nih hamba ini jahat karena untuk Tuhan dia pun jadi hamba si Tuhan itu menurut saya sudah anugerah ya, sudah anugerah gitulah. Jadi dia nggak pantas melakukan itu terhadap ini ya. Jadi kalau Yesus mengatakan itu ya kesan takut gentar harusnya ada ya, kesan gentar takut harusnya ada. Jadi sang Tuhan memang betul-betul tegas ya. Bagaimana engkau bisa mengatakan aku ini keras atau jahat sementara aku nih sering sama engkau dan engkau kan ngebayangin kalau sampai dia dipercaya berarti selama ini dipercaya kan. Ya, 10 orang lah kalau tadi Pak Andes juga bertanya. 10 itu dipercaya. Berarti selama ini sang hamba itu dipercaya sang Tuhan. Nah, yang menjadi problem bagi kita adalah kan selalu begitu. Kalau dihubungkan dengan iman kita, Tuhan ini selalu mempercayakan banyak hal pada kita. Tetapi kita yang tidak menaruh percaya kepadanya. Kalau kita hubungkan dengan hal-hal yang ini. Kayak kemarin lah, saya berkhotbah soal bagaimana di mana aku berada, engkau berada. Itu kan dalam Injil Yohanes. Saya selalu bilang, Yesus itu juga selalu berada waktu kita juara 1. Waktu kita dapat gelar doktor, Yesus ada. Cuma kita hanya bilang Yesus nggak ada waktu kita gagal ujian. Iya kan? Waktu kita lulus, kita nggak bilang Yesus nggak ada. Ada dia. Nah itu kan manusia kan seringnya gitu. Ya kan? Waktu sehat, lupa Yesus ada. Waktu sakit, di mana kau Yesus? Aku terbaring 4 hari. Kau nggak perhatikan aku. Waktu kau sehat, aku selalu di sampingmu. Nah, ini kalau pakai bahasa itu ya. Kemarin ada kebaktian penghiburan menggunakan ayat itu. Jadi untuk saya dengan singkat menjawab tadi bahwa akan mungkin timbul kegentaran. Jangankan di pemungut cukai. Untuk saya yang bukan bagian rumah Zakheus saja, ketika kalimat itu diucapkan, saya gentar juga. Semua diambil loh. Karena Tuhan mempercayakan semuanya ya. Jadi mempercayakan kepada kita
banyak hal ya. Jadi itu Tante Ria, aku masih setia memanggil Tante Ria untuk Tante Riaku. Itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Ria. Bapak Ibu, sepertinya Patibulum kita harus berakhir di sini. Ada banyak hal yang mungkin masih mengganjal, yang pengen kita udar gitu ya. Dan pembicaraan kita ini sangat menarik. Tapi bagaimanapun juga waktu juga membatasi, maka kita selesaikan Patibulum di sini dengan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Pendeta Tohom Marison Pardede. Mau lihat godang, Bang? Sebelum kita menutup Patibulum dengan doa, mari kita berfoto dulu untuk absen. Ya. Mohon berkenan menyalakan videonya. Dan pesannya sama, karena kita tidak pernah tahu di halaman berapa kita ada, maka tersenyumlah sampai proses foto ini selesai. Oke. Oh, udah pergi 9 orang. Mari saya akan menghitung 1, 2, 3. Nah, rekam dulu. Oke. Saya pindah ke halaman 2. Silakan tetap. Bu Ratna Swandono kok tidak muncul? Pak Jody kenapa tidak muncul, Pak Jody? Oke, 3, 4. Oke, rekam. Iya. Oke, Bapak Ibu, proses foto selesai. Sebelum kita mengakhiri Patibulum ini, saya ingin menyampaikan sebuah pengumuman bahwa minggu depan kita libur Patibulumnya sehubungan dengan Idul Fitri, dan mungkin memberi kesempatan kepada kita yang mudik untuk tidak terikat dengan Patibulum yang meskipun mengasihkan, tapi seringkali kupat lebih mengasihkan. Oke, kita akan tutup ini dalam doa. Mas Jarwo yang mau mudik, Mas Jarwo mau mudik dia ke Jawa. Bang Dapot ini tahu aja. Enggak, mari kita berdoa. Bapak di surga, kami mengucap syukur terima kasih untuk pemeliharaan-Mu atas kami sepanjang acara Patibulum ini. Engkau tetap memperkenankan kami untuk berkesempatan mendalami firman-Mu dari hal yang bahkan tidak umum kami dengar, sehingga semuanya boleh menambah tidak saja wacana kognitif kami, tetapi juga pemahaman-pemahaman serta praktek-praktek kehidupan yang harus kami jalani berdasarkan apa yang boleh kami dengar tadi. Kiranya kami boleh menyimpannya di dalam hati kami, menjaganya, Engkau yang akan menumbuhkannya, sehingga boleh menghasilkan buah-buah seperti yang Kau kehendaki bagi kehidupan kami, supaya dengan demikian kami terbukti bahwa hidup kami memuliakan nama-Mu. Ampunilah segala kekurangan dan dosa kami, supaya tidak menghalangi doa-doa yang kami sampaikan kepadamu dan juga berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Kalau minggu depan kami libur sejenak, kiranya Engkau tidak mengendorkan kerinduan kami untuk boleh terus memperdalam firman-Mu, supaya benar-benar menjadi garam dan terang bagi hidup kami, supaya kami juga dimampukan menjadi garam dan terang bagi kehidupan sekeliling kami. Engkau memberkati Pendeta Tohom dan keluarganya, supaya tetap Engkau berkenan menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk menaburkan kasih-Mu kepada orang-orang yang dilayani dan yang Engkau tuntun datang kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Amin. Amin. Terima kasih Pak Jarwo. Terima kasih Pendeta Tom. Terima kasih, selamat malam. Ketemu 2 minggu lagi. Ya. Sehat selalu. Sehat selalu. Biar enggak Thank you, Pak kendor tuh, Mas Jarwo. Jarwo. Thank you, Pak Tom. Oke, Roma Bu Dia. 12 ayat 11. Apa itu? Jangan kendor. Oh ya, jangan kendor. Bukan ya? Bukan itu lagunya. Jangan kendor, bukan ya? Ih, bukanlah. Amang Marison, terima kasih banyak. Ya, Tante Ria, terima kasih. Shalom semuanya, Bapak. Ingat zaman muda kamu. Iya, Tante. saya mengambil foto satu kali lagi karena Pak Krisna muncul dengan tampilan yang berbeda. Oke, terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu. Ketemu 2 minggu lagi. Tuhan memberkati. Selamat malam semuanya. Makasih.